Emang sepengangguran itu Roy Suryo sampai ngurusin ijazah keluarga Solo? Itu pertanyaan bagus. Sebetulnya pertanyaannya, dia hidupnya selama ini dari mana ya? Nah, gini sampai kuat banget. Nah, ini menarik nih. Kita kesampingkan dulu masalah asli atau palsunya ijazah ya. Kita kesampingkan nih. Kalau sekali 2 kali dibahas, neken tentang ijazah, oke lah. Tapi kan ini panjang banget ini drama nih. Dia ke Australia, bos. Dan gak ada ujungnya kan. Ujungnya belum ada. Dari Jokowi sekarang bahas Gibran nih. Emang dia gak ada kerjaan lain gitu? Maksudnya goals dia apa? Kerjaannya dia itu adalah bikin tebak-tebakan kayak kita. Dia kerja gak sebetulnya? Goals dia tuh apa sih bang? Maksud gue, apa yang dia berarti ini? Nah kalau buat gue pribadi, kalau yang Jokowi udah selesai. Kenapa? Karena dia udah selesai menjabat. Apa kata UGM? Ya itu gue percaya. Oh ya udahlah ya. Kenapa ini harus jelas? Ijazah Gibran. Karena dia masih menjabat. Oke, dampaknya apa? Pejabat publik. Dampaknya apa nih? Ya masa pejabat publik bohong untuk gitu-gituan aja, itu kan masalah administrasi. Tapi kenapa PDIP nggak pernah bersuara bang? Mungkin nggak boleh sama Bu Mega. Nah, kenapa nggak boleh sama Bu Mega? Mungkin karena Bu Mega, ya dia nggak pengen bersuara. Orang banyak tuh sekarang udah gaji masalah ijazah dan narkoba. Ya Allah susah dia. Kalau ada ijazah itu masih ada ini ijazah saya. Itu. Nah, dengan demikian, ini kan saya pusing ya, pusing orang himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Karena gue pernah punya analogi gini. Kalau lu punya teman, terus lu tanya teman lu, mana akte lahir lu? Nah, jangan tanya sama anaknya juga, tanya sama ibunya yang melahirkan dong. Yang ngurusin. Iya. Nah, kenapa nggak ditanya juga ke PDIP? Kenapa Roy Suryo hanya ngejar Gibran sama Jokowi? Nah, masalahnya sekarang Bu Mega ngakuin itu anaknya. Nah, Roy Suryo. Kenapa? Menurut gue menarik Roy Suryo. Ya. Apa sih? Pengen apa sih dia bang? Pengen ini yang penting clear nih. Apa atau kan dulu akrab banget tuh, ada fotonya. Dulu kita teman, dulu kita segeng tuh ada foto Pak Jokowi, Roy Suryo. Nah kenapa nih Om satu ini nih? Ya mungkin dia ada hal-hal yang menggelitik ya di dalam batinnya. Ini lucu loh lu undang Roy Suryo loh. Iya, kita undang Roy Suryo ya. Saya kan kita pengen tahu adalah kenapanya sengotot itu. Dan ini kan dramanya nggak ada ujung. Dan kita nggak terima jawaban-jawaban soetik ya, kayak misalnya ya ini kan demi kehormatan bangsa. Kita nggak pengen ada jawaban-jawaban kayak gitu. Yang real aja. Betul. Misalnya ya gue cari panggung bro. Nah, karena kan ngurusin kayak gini, ijazahnya Pak Jokowi dan Gibran kan nggak mungkin nggak ada uang bensinnya bang. Oh. Nggak denger bang, nggak denger. Jangan sampai ke sana. Jangan. Karena mereka nggak kelihatan di layar. Tiba-tiba kita udah belajar dari kesalahan, nggak mau kepancing bahas itu. Tapi benar bro, itu pasti kan butuh uang bensin. Ya maksudnya uang bensin, bikin buku, preskon. Dia kaya banget bro. Roy Suryo itu pangeran men. Itu maksudnya pertanyaan gue, lo dikontrak gak sih? Nah iya. Kaum yang sengaja membodohkan ini gimana ini ya? Elit-elit yang sengaja membodohkan masyarakat. Kalau ternyata beliau ini seorang suruhan, terus bayarannya dia ya, ke benefit yang dia terima untuk melakukan ini semua, katakan setahun 50 M. Ya siapa yang nggak ngiler? Nah, ini ada bohir nih. Ya kan, satu bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan. Nah kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Nah ini kan juga bisa menjadi
masalah gitu loh. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Kita ngomongin politik nih, Bang. Iya. Ini kita nggak ada jubah yang saya punya nih. Kalau jubah politik saya nggak punya nih, nggak ada pengalaman. Tapi setahu saya, teman-teman juga ada yang main di politik. Setiap orang berpolitik pasti punya agenda ya, kepentingan. Ijazah itu adalah objek yang paling mudah dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Kontrak, kalau bayar kan konteksnya beda nih. Bayar pakai uang atau bayar pakai apa? Yang penting kan kontrak dulu. Iya itu, Bang. Maksudnya gue tanya lo di kontrak. Iya. Karena cukup jadi pertanyaan karena panjang banget, Bang, dramanya. Dan terus kata Ismail Fahmi, kata Drone Emprit, sekarang makin banyak orang yang percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya beneran nggak asli. Menanyakan bahwa surat panggilan tersangka terhadap saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara. Baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga dikirim melalui WhatsApp. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian pada saat konferensi pers pada hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan inilah yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak ada berita yang simpang siur. Apa masalahnya dengan pemberitaan saya? Oh, saya bilang ijazahnya tidak sesuai dengan ijazah lain misalnya. Ya sudah, hadirkanlah ijazah Anda, saya hadirkan ijazah yang lain. Biar kita jelas nih. Kalau memang saya yang salah, kita beri permintaan maaf, kita beri ruang Pak Joko Widodo untuk membuat hak jawab, saya videokan, bahkan saya minta maaf lagi. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya Rismon Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini, dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Kita tetap hajar terus, kita harus hajar ke semua DPP partai, Pak. Bukan hajar. Kita harus adukan. Makasih. Sama-sama. Kita harus adukan, Pak. Kita bersama. Ibu-ibu, terima kasih ya. Kuat ya. Kuat kita hadapi ini. Kuat. Kita hadapi. Kita harus. Anda mengatakan cacat logika. Pertanyaan saya buat simpanannya. Anda mengatakan saya tendensius. Yang justru pertanyaan saya, ini pertanyaan bodoh buat saya. Oke, coba dijawab kenapa mengatakan cacat logika. Saya tidak peduli. Mana cacat logika? Saya tidak peduli Anda menganggap pertanyaan itu bodoh atau tidak. Yang jelas, rakyat mencari, rakyat penasaran, ingin tahu. Dan saya wartawan
harus menjawab pertanyaan rakyat bahwa 2014 dia pakai apa sih? Iya. 2012, 2010, 2005 dia pakai apa sih? Saya nggak percaya dia pakai ini. Silakan Anda cari. Kata KPU, Anda cari. Menunggu ya dari KPU, ya. Kenapa Anda nyarinya lama? Jadi beginilah ya. Terus KPU Solo kenapa tidak mau ngasih sampai sekarang? Sampai harus itu silakan silakan Anda lakukan, tapi jangan katakan saya cacat logika. Mudah-mudahan saya salah. Betul Bang, analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Ilmuwan itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong kan? Iya, tidak boleh bohong Bang. Saya boleh salah dan saya akan akui. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu pengetahuan maksudnya kalau Pak Risman kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Tapi maksudnya kalau Pak Risman kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Bang Kozi, jadi akan datang nggak nih hari Kamis dan apa saja persiapannya? Baik, yang pertama soal datang memang kami sudah memutuskan bersama tim bahwa ini panggilan biasa, panggilan seorang dengan status tersangka itu biasa saja, karena orang dengan status tersangka dengan waktu yang panjang tidak kemudian ada tindak lanjut hukum pun itu juga terjadi oleh Polda Metro Jaya, misalnya apa yang terjadi ada Firly Bahuri. Bahkan hari ini panggilan terhadap seseorang yang sudah inkrah terpidana dan itu sudah 6 tahun pun nggak ada masalah karena orang tersebut juga tidak diburu oleh aparat penegak hukum. Jadi kami kira ini bagian dari upaya kami untuk kooperatif karena ini panggilan biasa. Namun ada beberapa hal yang kami sayangkan dalam proses penegakan hukum di negeri kita yang kita cintai ini. Misalnya soal asas presumption of innocence. Dulu kita masih ingat betul ketika melihat keterangan pers dari penyidik, dari polisi begitu, mereka begitu hati-hati dan menjaga marwah orang yang masih dalam proses penyidikan. Misalnya mereka tidak pernah menyebut nama secara lengkap, hanya memberikan inisial terhadap nama-nama tersebut, terlepas publik juga sudah mengetahui siapa yang dimaksud. Namun hari ini secara telanjang Polda Metro Jaya nampaknya tanpa malu begitu menyebut nama secara sempurna, padahal dengan disebut itu seorang marwah kehormatannya bisa saja sudah dihakimi oleh opini publik begitu karena ada penyebutan nama, padahal proses penyidikan itu kan hanya salah satu dari tahapan yang panjang dalam proses penegakan hukum hingga nanti menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan dalam perjalanannya pun proses itu juga bisa dihentikan, misalnya di SP3, di SKPP, dan seterusnya. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi pada klien kami kan sebenarnya menegaskan, memang telah terjadi kriminalisasi. Dan memang dulu ada 3 klaster di saat pelaporan, ada klaster akademisi, ada aktivis, dan ada YouTuber atau media. Namun dalam proses penyelidikan dan penyidikan ternyata klaster media itu dihilangkan oleh penyidik dan memang tidak relevan karena orang hanya mempodcast seseorang kok bisa jadi terlapor begitu. Dan hari ini kita tahu ada 2 klaster pun ternyata yang didahulukan adalah klaster yang disasar. Sepertinya Saudara Jokowi dendam sekali begitu karena Roy Suryo, Tifa, dan juga Rismon yang masuk klaster akademisi ini didahulukan, padahal klaster pertama itu adalah para aktivis, yakni 5 orang yang memang sudah disebutkan. Begitu. Baik, saya ke Bang Andi. Bang Andi, katanya Pak Jokowi dendam sekali nih. Apakah dengan penetapan status tersangka ini kasus soal ijazah palsu akan tamat menurut Anda? Iya, kalau kita lihat apa yang dibicarakan pada saat di Polda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin penetapan tersangka, tidak ada Pak Irjen Pol Asep, Pak Kapolda itu menyebutkan nama lengkap, semua inisial gitu loh. Tadi kan Bang Hosenuddin menyebutkan bahwa itu nama lengkap, tidak. Karena saya hadir di sana langsung, semuanya inisial. Saya pun juga mencari-cari siapa inisial nama tersebut. Ya, jadi itu clear untuk itu. Dan kalau kita lihat ya, ini kan sudah selesai dalam arti penyidikan itu. Sudah ada tersangka, pasal-pasal yang dikenakan pun juga disebutkan di situ. Ya, jadi jelas bahwasannya ini untuk pihak dari yang tersangka ya sah-sah saja, untuk penasehatnya itu penasehat pengacaranya itu bisa mengatakan demikian ya. Tapi yang jelas kalau apapun yang terjadi di sana ya kita harus terima. Dan apakah Pak Jokowi dendam? Tidak sama sekali, Davi. Pak Jokowi dari awal pertama pun juga membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ya, cuma mereka ini sangat tinggi hati. Saya pun juga secara pribadi mengatakan kepada sahabat saya Roy Suryo itu,
Ya seperti yang saya simpel, apa yang kamu cari sih Mas Roy untuk itu, ya kan? Ya, jadi sangat tinggi hati lah untuk itu. Ya karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarlah itu diselesaikan secara hukum dan kita lihat saja seperti apa nanti dalam proses tersangka itu, apakah ada penahanan langsung ataupun tidak, kita serahkan kepada penyidik. Kalau menurut saya, hukum Indonesia itu bagus, pelaksananya kurang. Sama seperti tadi, kayak seakan-akan ngasal. Harusnya kan siapa yang mendalilkan, dia membuktikan dulu dong. Tapi mereka koar-koar dulu sebelum membuktikan. Nah, koar-koar ini di Indonesia nggak ada dikenal istilah contempt of court. Ya, nggak ada. Jadi kalau kita nih nggak ada, walaupun saya suruh bayar bang 10 juta per bulan, saya nggak bayar, lu mau apa bang? Kalau nggak ada sita jaminan, nggak bisa apa-apa. Sama kayak gini, emang dia salah, mau dihukum apa? Nggak apa-apa, dia bisa berdalih malahan. Nah, ini kan kebebasan pers, misalnya dia undang teman pers, atau loh segala perkara yang kalau udah masuk di pengadilan itu terbuka, kecuali perkara khusus, misalnya kekerasan terhadap anak. Tapi di luar itu kan open, semua bisa lihat. Ya nggak salah dong kalau saya ini ada perkara open. Wartawan ada yang tahu nih, meskipun dia yang kirim ya di belakangnya. Ada yang tahu, cari pengacaranya siapa, pengacara saya diinterview misalnya, atau saya diinterview. Ya kan saya nggak kor-kor, saya cuman menjawab pertanyaan wartawan. Ya nggak salah juga, ya bisa juga gitu loh. Tapi kan konsekuensinya ketika itu pernyataan lu bersifat publik, ya mesti ada konsekuensi hukum. Mestinya ada. Nah, Joko Widodo yang berijazah palsu, kami yang mau dipenjara, ya kan? Padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara, pinginnya mengaku, minta maaf kepada rakyat, ya. Sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu, Joko Widodo. Kenapa kau pakai parcok lembaga-lembaga hukum di bawah kakimu, sebagai keset kakimu, seolah-olah mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat. Seolah-olah mereka itu milikmu. Konstruksinya sudah sangat sempurna untuk maaf kata nih Bang Rismon untuk memenjarakan seorang Rismon Sianipar. Masa sih? Sesempurna apa Bang? Laporan TPUA terkait dengan ijazah palsu Jokowi kan sudah terbantahkan. Tapi sedang diminta loh gelar perkara khusus. Sabar. Sudah terpatahkan. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Segala sangkaan busuk hati beliau ini. Enggak ilmiah Bang, ilmiah bukan busuk hati. Kan tadi menyebut Polri ini manipulasi. Kan bukti-bukti loh, bukti ilmiah semua ini ilmiah. Iya. Kalau busuk hati ini ilmiah based on science. Kan ini kita berbicara tentang laboratorium forensik. Busuk hatinya saya mengatakan begini nih, kalaupun adalah ijazah dibentangkan saat konferensi pers, yang namanya Rismon Sianipar pasti akan mempersoalkan lagi. Siapa bisa jamin itu ijazah yang diletakkan di atas meja itu asli? Jangan-jangan ijazah cetakan Jalan Pramuka. Ada saja seorang Rismon ini mencari-cari cara untuk merendahkan seorang. Oke, Bang Ozi, tanggapan Anda, tinggi hati apa sih yang dicari? Ya, yang pertama nampaknya Bung Andi Azwan itu buta atau tuli atau setidaknya tidak menonton prolog dari program tayangan ini, karena tadi update dari polisi terkait pemanggilan sudah dijelaskan nama-nama bukan inisial tapi lengkap sekali, juga dipanggil melalui 3 mekanisme. Saya kira ini yang menjadi kritik saya dan saya kira pernyataan Bung Andi ini kelewat begitu. Nah, tapi saya ingin tegaskan memang dendam itu menjadi kesumat manakala Saudara Jokowi tidak mampu memaksa klien kami untuk bisa berdamai dan meminta maaf pada sesuatu yang tidak jelas dasar meminta maaf. Karena klien kami ini kan hanya melakukan penelitian. Bahwa hasil penelitian itu tidak disukai oleh Saudara Joko Widodo, yakni kesimpulannya adalah palsu. Kesimpulan palsu itu dalam objek penelitian ilmiah juga kesimpulan atau nomenklatur yang biasa saja. Sekali lagi kami tegaskan bahwa seorang peneliti itu tidak pernah dia diperintahkan untuk berbohong. Dia hanya mengatakan apa yang hasil penelitiannya. Bahwa penelitian itu bisa benar, bisa keliru, itu hal yang lain. Tapi sayangnya objek penelitian utama yang ini semestinya ditegaskan pada publik, karena persoalan ini bukan hanya persoalan Roy Suryo, Rismon dan yang lain, tapi persoalan masyarakat, persoalan seluruh rakyat. Tapi sampai di proses Polda pun rupanya Polda hanya merevisi apa yang dilakukan oleh para Skip Mabes Polri, yakni hanya mengumumkan status tersangka namun tidak dijelaskan ya dokumen yang dipersoalkan itu ditunjukkan ini loh yang asli, sehingga seseorang menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, fitnah. Ijazah Jokowi palsu itu adalah menyerang kehormatan menjadi serendah-serendahnya. Nah, yang menjadi menarik adalah saya atau kami sudah menganalisa memang ada pasal-pasal selundupan dan itu terbukti memang ada di split ya, misalnya di klaster pertama
itu selundupannya adalah di pasal 160. Sementara di klaster kedua, yakni Roy Suryo dan kawan-kawan, itu ada selundupan pasal ITE, pasal 32 dan 35. Kenapa demikian? Karena kalau memang objektif hanya proses hukum terhadap apa yang diadukan oleh saudara Joko Widodo merasa difitnah atau dicemarkan atas ijazahnya disebut palsu, itu kan yang relevan hanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, atau kalaupun mau ditambah dengan sarana ITE adalah pasal 27A Undang-Undang ITE, yang keduanya itu gendus deliknya sama, yakni berkaitan dengan pencemaran dan fitnah. Akan tetapi ketika ada tuduhan mengedit ya seolah-olah ya dokumen itu menjadi palsu dengan sarana teknologi, ini justru penyidik telah mengedarkan fitnah yang sangat jahat kepada klien kami tanpa menunjukkan bukti mengeditnya di mana. Padahal kalau kita bicara siapa yang pertama kali mengupload dan mengedit itu justru adalah Dian Sandi, kader PSI. Akan tetapi penyidik tidak pernah memburu Dian Sandi karena itu bagian dari relawan Jokowi atau bagian dari sesuatu yang harus dilayani oleh polisi. Jadi saya lihat ini polisi di tengah ada isu atau permintaan atau tuntutan publik ada reformasi di tubuh Polri, justru kasus ini menegaskan polisi belum berubah sama sekali. Karena itu kami berpesan kepada Pak Profesor Mahfud MD juga Prof. Jimli Asidiki, di antara program prioritas untuk melakukan reformasi Polri adalah bagaimana institusi Polri itu menjadi pelayan masyarakat dan tidak melakukan kriminalisasi begitu. Tidak semua persoalan yang ada di tengah masyarakat, apalagi perbedaan pendapat. Anda sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Fauzi terkait penyidik melakukan fitnah dan juga memang ini menurut Anda akan ditahan atau tidak, Roy Suryo? Iya, Davi, kalau dikatakan Bung Hozinudin ya sah-sah saja dia membela kliennya, melempar bola panas kembali kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Metro Jaya. Yang jelas ya, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya itu penuh dengan kehati-hatian dengan melibatkan 130 saksi pelapor dan saksi ahli. Dan saksi ahlinya juga nggak main-main ya, lebih dari 25 orang ya. Kemudian juga barang buktinya pun juga cukup banyak, sampai 700-an dikatakan itu. Artinya begini, ya kalau mengatakan bahwa itu ada kriminalisasi, ya kriminalisasi di mana? Biasalah, kalau orang sudah ditetapkan tersangka, sebentar lagi akan masuk ya, karena pasal 5 tahun ancaman hukumannya, ya biasa kalau yang namanya untuk pembela itu ya pengacara itu ya akan mati-matian untuk membela itu. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kita apresiasi betul ya, dan telah melakukan tugas-tugasnya secara profesional untuk itu. Kita tidak perlulah berbusa-busa berdebat lagi, balik lagi ke belakang, ada kriminalisasi, ada pasal selundupan dan sebagainya. Itu sudah final. Artinya final begini, bukan final di pengadilan, tapi final dalam masalah di penyidikan. Tinggal begini, datang pada hari Kamis ya, semuanya sebagai saksi sebagai tersangka yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya oleh penyidik, dan saya sih berharap saya berharap ya mereka ini bisa ditahan untuk itu, karena kan sudah pasal yang dikenakan itu kan 5 tahun ke atas untuk itu, biar tidak ada lagi kegaduhan yang diciptakan lagi gitu loh. Apalagi Davi, ini satu orang ini kan nggak ditahan itu yang namanya Michael B. Sinaga itu. Nah akhirnya dia membuat suatu fitnah lagi kan, sasarannya kemana-mana, ya termasuk kepada diri saya yang sudah saya laporkan. Mungkin ini nanti menjadi klaster ketiga buat mereka semua itu. Jadi David, kita apresiasilah kepada seluruh ya relawan-relawan juga Jokowi Prabowo Gibran, seluruh masyarakat Indonesia yang begitu sabar melihat bagaimana progres dari status hukum dari ijazah yang diduga palsu milik Pak Jokowi. Begitu David. Kalau misalnya kasusnya Pak Jokowi, itu Kapolri udah ngeluarin statement loh. Kalau ini asli. Jadi harusnya bisa dianggap kelar setelah itu. Mau dibuat berdata, mau apa, ya ini sudah valid. Kalau nggak percaya sama Kapolri ya repot ya, gimana lagi, forensik di bawahnya dia. Kalau dibilang udah sah ya udah nggak bisa apa-apa kita. Tapi kan selesai berarti. Faktanya Roy dan kawan-kawan itu tidak puas, Bang. Bukan belum selesai, belum puas. Iya. Agendanya belum selesai. Pak Jokowi udah nggak menjabat nih. Dulu kan hot bicara Pak Jokowi. Sekarang udah nggak menjabat, beliau udah mulai masuk underground pelan-pelan. Terus kasusnya udah basi, Kapolri udah bikin statement. Ya anaknya lah, mungkin besok istrinya lah. Iya. Adiknya Gibran. Iparnya lah. Iya. Ya, kita nggak tahu agendanya. Sekali lagi saya belum bertemu, belum diceritain agendanya apa. Minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada
kasus seperti ini sebelumnya, ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Kalau memang ada data histori, sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Jadi Roy mereka itu kurang pinter. Kalau emang kurang ini pinter lah, kurang apa ya? Terlalu mungkin dikejar deadline ya. Kalau bahasa Jawanya tuh gerusa gerusu gitu. Iya, buru-buru pengen menghajar, mungkin dikejar deadline mungkin. Karena pakai konten kan Bang. Iya. Kita beda janjian seminggu 2 minggu aja topiknya bisa beda. Ya mungkin sama juga. Jadi saya nggak bisa menyalahkan. Ya introspeksi lah ya. Bang Roy ada introspeksi aja sendiri. Menurut Anda yang Anda lakukan ini sudah benar atau belum? Kalau udah benar ya lanjutkan. Biar masyarakat Indonesia memintarkan diri. Kalau belum benar ya lebih